Kalau bisa petani Lombok Utara supaya bisa mengembangkan coklat yang kayak ini, yang besar-besar gini, supaya dapat harga yang bagus gitu. Nah ini dia. Jadi kalau buah saya rasa ya oke lah dari segi bentuk dan ukurannya. Cuman nanti bijinya nanti belum kita buka seperti apa. Dari suara pecahannya ya mirip seperti suara ibunya. Ternyata anak tidak jauh dari induknya. Bijinya juga besar, padat, banyak, dan kulitnya ini tidak terlalu tebal. Saya pikir ya lumayan tidak jauh dari induknya, sedikit lebih kecil, tetapi tetap saja bijinya itu berdaging gitu, jadi agak kental, tidak gepeng seperti jenis lainnya. Ini dia kental, keras, lonjong, bundar, berisi begitu. Bagaimana dengan pohon-pohon yang lain tadi di kebun itu? Karena ada beberapa pohon, ada yang persis sekali modelnya sesuai dengan induknya, tetapi kita belum lihat bijinya seperti apa. Sedangkan yang ini adalah contoh hasil tanam biji yang buahnya berukuran paling kecil gitu. Kalau yang lain-lainnya tadi yang juring-juringnya itu seperti pria itu persis seperti induknya, cuman bagian dalam kita belum tahu. Untuk sementara ini dari beberapa pohon yang buahnya paling kecil dan ya agak sedikit mulus kulitnya, tidak seperti induknya. Jadi inilah hasilnya. Saya pikir masih bisa bersaing dengan jenis-jenis yang lain dan bisa dikatakan ya bagus gitu. Informasi berikutnya yang kedua yang juga menurut saya sangat penting adalah bagaimana perkembangan harga coklat terkini berdasarkan info dari bos dari pembeli coklat terbesar di KLU. Menurut saya sempat ke tempatnya dan berbincang-bincang, sekalian saya juga menjual coklat waktu itu. Ternyata berapa harganya yang jelas ada selisih ya, silahkan disimak. Bukan saya yang mengatakan ngada-ngada, tetapi dia sendiri pembeli itu yang mengatakan mana yang lebih bagus untuk dikembangkan dan mana yang lebih bagus harganya. Kalau boleh diungkap sekarang harganya berapa? Kalau coklat biasa sejenis ini, tapi yang plafon ya saya bilang, yang plafon harganya kita belanja 140, tapi yang plafon. Kalau sampai tes 8 kita ambil 140, kalau tes 12 ke atas itu 135 sampai 138 gitu harganya. Iya. Berikut yang versi versi besar ini sampai 145, 147 yang plafon juga itu harganya. Iya, bisa sampai 150, tapi yang masuk tester 8 gitu, kekeringan 8. Boleh dipertegas, berarti ini yang bagus ini ya, sumbernya adalah dari pohon hijau kajuman. Hijau kajuman ya, hijau kajuman. Hijau kajuman masih di posisi teratas harganya. Iya. Coklat yang biasa. Kalau bisa petani Lombok Utara supaya bisa mengembangkan coklat yang kayak ini, yang besar-besar gini, supaya dapat harga yang bagus gitu. Ya, sekarang banyak sih anak buah saya mau beli bibit yang itu loh, bibit ini dan sejenis ini, yang dari Bayan, Lombok Timur, semua ada nyari ke sini bibit supaya dia mengembangkan coklat yang jenis ini gitu. Kalau coklat gini itu Pak, maaf aja, gampang prosesnya bos.
Gampang prosesnya kan, ini di kupas kulitnya dulu, baru bikin 10 kilo untuk coklat jajan itu ya. Kalau ini kan sulit dia, kecil-kecil. Kalau ini gampang, dia ngupasnya gampang. Dan satu catatan yang sangat penting yang saya dapatkan dari beliau, pengusaha coklat itu, yaitu dia menyarankan supaya kita tetap konsisten untuk mengembangkan ini, karena menurut dia inilah yang terbaik sementara ini. Jadi mau tidak mau kita mengikuti, karena rezeki kita juga dari dia. Kalau dia nyarankan ini dan harganya bagus, ya kenapa kita tidak mengikuti gitu, kenapa yang lain-lain. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan menjadi catatan buat kita semua, menyemangati kita semua, sehingga endingnya nanti adalah semua petani coklat menjadi semakin sejahtera. Semangat terus, bangga sebagai petani, karena ketika kita kemanapun, ke mall, kita tidak ditanya uang kita itu didapat dari petani atau dari apa, tidak. Jadi sama saja, yang penting hasilnya walaupun dari bertani. Demikian informasi terkait dengan coklat khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menggairahkan semuanya. Amin amin, semoga sejahtera semuanya. Demikian, kurang lebih silakan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.